Dan menariknya adalah apa yang dia bicarakan itu kadang bisa membuat kita sangat amat berani atau kebalikannya. Ups, jatuh. Ya sudah, nggak apa-apa, pelan-pelan deh. Ayo beresin pelan-pelan, kita rapiin gitu. Selamat datang di Langit Bercerita. Bersama aku, Ken Fani. Kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana self-talk mengubah hidup kita. Iya, bagaimana self-talk mengubah hidup kita. Bayangkan teman-teman, ada seseorang yang mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Udah kayak ini ya, fans, apa namanya? Kok bukan bestie? Bayangin ya teman-teman, bayangin ada seseorang yang mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Nah, dia itu nggak pernah berhenti bicara, dia ngomong terus, dia nggak pernah diam. Dan menariknya adalah, apa yang dia bicarakan itu kadang bisa membuat kita sangat amat berani atau kebalikannya, bisa bikin kita takut secara instan. Hanya dengan satu atau dua kata yang diucapkannya. Dan sains mengatakan bahwa self-talk itu bisa mengubah hidupmu secara nyata. Self-talk adalah dialog internal kita dengan diri kita sendiri. Cara kita berbicara kepada diri kita sendiri. Terdengar sederhana, tapi penelitian menunjukkan bahwa self-talk itu bisa mempengaruhi kita dalam banyak hal. Yang pertama, emosi, kemampuan fokus, memori kita, keputusan kecil kita sehari-hari, hingga kesehatan mental jangka panjang. Tapi, bagaimana mungkin kata-kata yang bahkan tidak terucap bisa mempengaruhi otak? Bagaimana mungkin kata-kata yang tidak terlihat itu bisa mempengaruhi pilihan-pilihan dalam hidup kita? Aku akan memberikan salah satu ilustrasi. Jadi bayangin ya, kalian itu pergi ke dapur, terus kalian ambil gelas. Niatnya sih mau minum ya, kita ambil gelasnya, kita isi air. Tapi di dalam perjalanan kalian dari dapur menuju tempat tujuan kalian, misalnya ruang tamu atau ruang TV gitu, kalian nggak sengaja menjatuhkan gelas tersebut. Gelas itu jatuh, airnya tumpah kemana-mana, kacanya berserakan gitu. Apa yang dilakukan oleh otak kita? Ada dua versi self-talk yang akan dilakukan oleh otak kita. Yang pertama otak kita bilang, aduh gimana sih, kok bisa jatuh gelas ini tuh, kok bisa jatuh, aku kok nggak bisa sih bawa ini dengan hati-hati, kenapa sih aku selalu nggak pernah benar melakukan sesuatu gitu, kenapa aku nggak pernah bisa benar bahkan cuman untuk membawa gelas ini ke depan, kenapa sih gitu. Atau yang kedua otak kita bisa aja bilang, ups, jatuh. Ya sudah, nggak apa-apa, pelan-pelan deh, ayo beresin pelan-pelan, kita rapiin gitu. Situasinya sama, tapi reaksi emosimu itu bisa berbeda. Dan cara otakmu memproses kejadian itu bisa berbeda. Nah, menurut penjelasan ilmiah bahwa otak itu ternyata tidak bisa membedakan mana pikiran dan mana kenyataan. Jadi kita bisa kebayangkan kenapa banyak di dunia ini itu orang-orang yang halu gitu. Penelitian menunjukkan bahwa saat kamu bicara negatif kepada diri kamu sendiri, itu amigdala di dalam bagian otak yang mengolah rasa takut itu aktif. Seolah ada ancaman nyata. Jadi ketika kamu berkata, aku bodoh, aku nggak bisa, aku tidak pintar, aku itu payah, otak kamu itu memperlakukan bahwa kata-kata itu sangat nyata. Self-talk itu mengatur kimia otak kita. Self-talk negatif itu akan memicu hormon kortisol di dalam otak kita dan memicu stres gitu di otak kita. Sedangkan self-talk suportif meningkatkan serotonin dan dopamin. Self-talk suportif itu meningkatkan serotonin dan dopamin, hormon yang membuat perasaan kita aman, fokus, dan termotivasi. Hormon ini mempengaruhi cara kamu berpikir, mengingat sesuatu, dan mengambil keputusan sehari-hari. Jadi bisa kebayangkan, kalau kamu menggunakan otak kamu untuk selalu berpikir negatif, bagaimana jadinya keputusan-keputusan yang nantinya akan kamu ambil, karena kamu meyakini bahwa otak kamu, bahwa kamu sendiri itu nggak bisa, kamu sendiri itu bodoh, karena kamu mengafirmasi dirimu sendiri itu dengan kata-kata tersebut. Self-talk itu membangun jalur saraf. Setiap kalimat yang kamu ulangi itu memperkuat sirkuit tertentu di otak.
Kalau kamu sering berkata, aku pasti gagal, aku jelek, aku tidak cantik, aku memang nggak bisa, aku payah. Jalur-jalur itu menjadi otomatis, seperti kebiasaan di dalam otak kita. Jadi terbentuk di dalam otak kita, terbentuk jalur yang membawa kita ke dalam kenegatifan. Sebaliknya jika kamu berkata, aku belajar, aku bisa, aku senang berkembang, aku bisa berubah pelan-pelan, kamu itu sedang membangun jalur baru yang lebih sehat. Otakmu berubah berdasarkan kata-kata yang kamu ucapkan sendiri. Nah, self-talk itu juga bisa mempengaruhi fokus dalam bekerja. Psikolog olahraga menemukan fakta bahwa atlet-atlet yang sering melakukan self-talk positif dalam dirinya, itu dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh atlet lain. Yang pertama, dia akan lebih stabil emosinya, dia jarang melakukan kesalahan, dia lebih mudah untuk menentukan pilihan, dia lebih cepat pulih dari tekanan gitu. Self-talk adalah instruksi internal yang memberitahu otak apa yang harus dilakukan. Dan teman-teman tahu nggak? Para ilmuwan mengatakan bahwa self-talk yang merupakan orang kedua itu lebih berpengaruh dibandingkan self-talknya yang merupakan orang pertama. Misalnya teman-teman bilang ke diri sendiri bahwa ayo kamu pasti bisa, kamu pasti semangat gitu. Itu akan lebih berpengaruh dibandingkan kamu bilang ke dirimu sendiri, aku bisa, aku pintar, aku. Jadi bayangkan aja ada orang yang ngobrol sama kalian, bukan diri kalian sendiri gitu. Kalian membayangkannya seperti itu aja teman-teman. Nah, aku nemuin fakta yang mengejutkan dari self-talk ini. Para ilmuwan mengatakan bahwa self-talk itu bisa berupa orang kedua. Misalnya, kamu hebat deh, kamu keren Ken gitu, atau yang semangat dong Ken, kamu pasti bisa, kamu cerdas, kamu hebat, kamu rupawan, kamu cantik gitu. Dibandingkan self-talk yang berupa orang pertama, misalnya aku bisa, aku semangat, aku keren, aku cerdas, aku bisa melewati semuanya. Ilmuwan mengatakan bahwa self-talk berupa orang kedua itu justru lebih mudah menangani stres dalam otak kita. Kenapa? Karena secara nggak langsung otak kita itu otak kita itu menafsirkan kata-kata itu tuh dari orang lain, padahal itu dari diri kita sendiri gitu kan. Karena kalian pasti sadar nggak sih kalau kita tuh kadang lebih percaya sama kata-kata orang lain daripada kata-kata dari kita sendiri. Kayak misalnya kita berkaca, kita bercermin di rumah sebelum kita pergi, lihat, ih perasaan udah cantik banget deh, Masya Allah gitu, atau ih udah keren banget, kayaknya aku kece banget hari ini, udah bagus kalau mau pergi kemana gitu. Tapi nggak bisa, tapi kita tetap nggak percaya. Nanti waktu kita keluar butuh validasi dari orang lain lagi. Kita akan seneng kalau ada orang lain bilang, ih kamu outfitnya bagus deh hari ini gitu, atau tanya, kalau aku udah rapi belum sih hari ini, iya kamu udah rapi kok, itu kita baru percaya. Padahal dari rumah kita udah tanya kan ke diri sendiri, kalau kita padahal dari rumah udah tanya ke diri sendiri, kita tuh udah bagus apa belum sih, kita udah bercermin, harusnya kita udah percaya dong. Tapi kenapa kita harus butuh validasi dari orang lain? Itu membuktikan bahwa kita itu butuh orang lain untuk meyakinkan bahwa diri kita itu bisa dan semangat dan lain-lain kayak gitu. Makanya self-talk berupa orang kedua ini sangat mutakhir kalau kata ilmuwan gitu. Self-talk itu bisa menjelma jadi teman dekatnya kalian, bisa menjelma jadi bestinya kalian kalau kalian bisa menggunakannya dengan baik. Kalau kamu tahu gimana cara manggilnya. Kita harus meyakini bahwa self-talk itu bukan hanya dari kata-kata semata. Itu adalah cara otak kita memahami dunia, memahami cara dunia bekerja. Ia adalah bentuk emosi, keputusan, dan bahkan identitasmu sendiri. Kamu mungkin nggak bisa mengontrol apapun yang terjadi di luar, tapi kamu bisa mengontrol apa yang ada di dalam dirimu sendiri, termasuk suara-suara di dalam otak kita. Kita nggak bisa mengontrol orang lain itu tuh ngomong apa tentang kita. Kita nggak bisa mengontrol dunia itu melihat kita dengan cara yang bagaimana. Kita nggak bisa mengontrol apapun di luar hidup kita. Itu di luar kendali kita. Tapi apa yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, termasuk hati dan otak kita. Makanya penting banget nih teman-teman, itu self-talk
yaitu mengajak ngobrol diri sendiri dengan cara tadi, self talk paling ampuh adalah menjadikan pikiran kita itu sebagai teman kita, sebagai orang lain yang dekat dengan kita gitu. Pada akhirnya pertanyaan kita adalah, jika otak mendengar setiap perkataan yang kita ucapkan, maka perkataan apa yang paling ingin kalian dengar sekarang? Sekian dari aku, Ken. Sampai jumpa di Langit Bercerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.